Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Hasmalina, Magister Pendidikan selaku Ketua Pembahas Seminar Proposal. Yang terhormat Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku Pembahas 1. Yang terhormat Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan selaku Pembahas 2. Izin memperkenalkan diri, nama Diana Safitri, NPM 18060058. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar proposal saya tentang pengembangan bahan ajar tematik kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Baik, langsung saja latar belakang dari seminar proposal saya yakni bahan ajar dalam pembelajaran haruslah menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif serta dapat mencapai kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian, menghubungkan dengan konsep lain yang dipahami, seperti pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Namun, faktanya, bahan ajar tematik yang ada di lapangan saat ini masih menggunakan bahan ajar jenis konvensional atau hanya bahan ajar yang disediakan oleh sekolah, seperti buku pegangan siswa, buku LKS, dan bahan ajar tersebut belum terorganisir dengan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Permasalahan yang ditemukan tersebut memerlukan pemecahan agar dapat meminimalisir masalah yang muncul, salah satunya dengan melakukan pengembangan bahan ajar tematik terkhusus pada tema 3 subtema 1 kegiatan pagi hari yang berupa bahan ajar cetak atau buku pembelajaran. Nah, pemilihan bahan ajar cetak tersebut sebagai pengembangan ini adalah salah satu pilihan yang bagus, karena pada usia tersebut, anak-anak menyukai gambar-gambar yang penuh dengan warna menarik. Selain itu, dengan adanya pengembangan bahan ajar ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya terbatas pada objek penelitian kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Dan selanjutnya untuk produk materi yang dikembangkan hanya terbatas pada materi tematik, tema 3, subtema 1 kegiatan pagi hari. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar tematik kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Yang kedua, bagaimana keefektifan pengembangan bahan ajar tematik kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Selanjutnya untuk tujuan penelitian dalam pengembangan ini yaitu yang pertama, untuk mengembangkan bahan ajar tematik kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan pengembangan bahan ajar tematik kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis yakni diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran, terutama dalam mengembangkan sebuah bahan ajar agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep serta pemecahan masalah pada siswa. Kemudian yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi pembaca. Asumsi pengembangan dalam penelitian ini yakni bahwa bahan ajar ini dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Selain itu juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan dapat meningkatkan keefektifan proses belajar mengajar dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu berupa bahan ajar tematik, tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari. Nah, wujud fisiknya yaitu berupa media cetak atau buku pelajaran, yakni yang berisi cover dan isi bahan ajar. Kajian penelitian relevan dalam penelitian ini yakni merujuk kepada 3 jurnal. Jurnal yang pertama yakni
oleh Sri Kandi Oktaviani tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik dalam Implementasi Kurikulum 2013 Kelas 1 Sekolah Dasar. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan bahan ajar tematik tema peristiwa alam yang valid dan efektif menurut ahli, dengan memberikan skor rata-rata berada di kategori sangat baik untuk produk yang dikembangkan. Kevalidan produk dilihat dari skor atau nilai post-test dan pre-test, artinya produk yang dikembangkan dinilai valid untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jurnal yang kedua yakni oleh Suci Perwitasari dan kawan-kawan tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis kontekstual. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan suatu produk bahan ajar tematik yang terdiri dari buku siswa dan buku guru kelas 4 sekolah dasar pada tema berbagai pekerjaan, subtema jenis-jenis pekerjaan. Buku ajar yang dikembangkan dikategorikan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Valid tergambar dari hasil penelitian validator yang menyatakan bahwa hasil baik dilihat dari dua aspek, yakni materi dan desain pada bahan ajar tersebut. Selanjutnya, yakni jurnal ketiga oleh Yusinta Dwi Aryani dan Muhammad Nurwahid tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis nilai karakter, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan bahan ajar tematik integratif dengan tema lingkungan, bersih dan sehat, berbasis nilai karakter, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Buku ajar yang dikembangkan telah valid dan efektif digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan uji validator yang memberikan nilai baik dan sangat baik. Nah, berdasarkan 3 jurnal tersebut, terdapat kesamaan, yakni sama-sama melakukan pengembangan produk bahan ajar tematik, hanya saja pada pengembangan kali ini, yakni mengembangkan pada tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari pada kelas 1 sekolah dasar, menggunakan metode penelitian Research and Development atau R&D, dan mengkaji permasalahan yang sama, yakni seperti terbatasnya kompetensi guru dalam mengembangkan bahan ajar, guru banyak menggunakan bahan ajar konvensional, dan bahan ajaran tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, kerangka pikir dalam penelitian ini yakni pembelajaran tematik, tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari, kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Kendala yang ditemukan, guru kurang kreatif dalam mengembangkan bahan ajar, sumber belajar konvensional atau hanya menggunakan buku paket saja, bahan ajar tematik tidak sesuai dengan kemampuan siswa, guru dalam penerapan bahan ajar masih menitik beratkan pada penyelesaian materi bukan pada pembentukan pemahaman siswa dan kebermaknaan materi. Guru kurang mengaitkan materi pembelajaran tematik dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, akibatnya, siswa kesulitan dalam memahami materi karena kurangnya pemahaman konsep. Pembelajaran menjadi kurang bermakna. Solusinya yakni mengembangkan bahan ajar tematik, tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari pada kelas 1. Dengan harapan dapat memberikan pemahaman konsep pada siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian atau pernyataan penelitian yakni H1, mengembangkan bahan ajar tematik kelas 1, sekolah dasar efektif untuk digunakan dalam pembelajaran tematik. Kemudian H2-nya, mengembangkan bahan ajar tematik kelas 1 sekolah dasar dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya, model pengembangan dalam penelitian ini yakni merujuk pada metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau yang sering disebut dengan R&D, yakni pada tipe Borg and Gall. Nah, selanjutnya prosedur pengembangan dalam penelitian ini yakni terdapat 8 langkah. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, mengembangkan produk awal. Yang keempat, uji coba awal. Yang kelima, revisi produk. Kemudian yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi produk akhir. Dan yang kedelapan, diseminasi dan implementasi atau bahan ajar telah siap digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, desain uji coba. Desain uji coba dalam penelitian ini yakni dilakukan untuk mengetahui tingkat kemenarikan dan meningkatkan pemahaman siswa setelah pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Uji coba berbentuk pre-test dan post-test ke siswa dan melakukan validasi ke beberapa ahli, yakni ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, subjek uji coba dalam penelitian ini yakni
siswa kelas 1 SD Negeri 3 Gadingrejo. Dan subjek ahlinya, yakni pada penelitian ini adalah ahli materi dan ahli media. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data, yakni berupa wawancara, observasi, kuesioner, atau angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan analisis data deskriptif kuantitatif serta tes hasil siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada penguji yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.